Nah, kalau yang ekstrovert, orangnya gimana sih ekstrovert? Orangnya tuh senang dikagumi di depan umum gitu. Oh, suka dipuji di depan umum. Bukan. Mbak itu ekstrovert sama introvert itu. B-Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Hai Sobat B, menikmati buah stroberi dengan cara dimakan langsung? Biasa. Kalau dalam bentuk sup atau pizza? Luar biasa. Emang ada? Ada dong. Ini bisa kamu temukan di Stroberiku Resto and Coffee. Di sini kamu bisa menikmati buah stroberi dalam bentuk minuman, pizza, atau sup, dan lain sebagainya. Wow, di mana sih? Kamu langsung saja datang ke Strawberry Resto and Coffee, Jalan Suradipa 14, Peguyangan, Denpasar. Atau kamu cek aja Instagramnya @strawberrykuresto. Kita balik lagi di Strawberry Cafe and Resto, bener ya, di Jalan Suradipa 14 Peguyangan. Aku sampai bawa contekan karena nggak hafal alamatnya. Tapi tempatnya nyaman banget ya, luas juga. Jadi Ini aku pertama kali loh di sini. iya, aku juga. Kayaknya baru semua nih, keren. Keren banget sih. Apa? Nanti Terang ya, terang. nanti kita terus coba deh luas. cuplikin beberapa video-video tempat ini. Nanti kita coba kasih tahu juga. Jadi tempatnya luas juga. Pilihan strawberry ini memang based on semuanya kayaknya based on banyakan strawberry-nya ya. Nanti mau pesen strawberry pizza. Ya Nggak pernah ampun, kan? nggak Nggak pernah. kan? Makanya. Terus ada Tom strawberry soup ya. Iya. Ada Tom, bukan Tom Cruise ya. Jimmy Dan di ketawa sini terus juga, Jimmy di ini. belakang kita ini tuh ada tempat yang udah disiapin, ada sound systemnya juga. Jadi kalau buat event di sini juga, karena kemarin aku sempat mau ke sini, tapi udah ke booking buat event, jadi nggak bisa gitu. Jadi Full book ya iya, jadinya. jadi makanya pas banget sih. Terus harganya juga terjangkau banget. Iya, Jadi nggak- efisien ya. Iya, jadi wajib dah datang ke sini ke Strawberry Cafe and Resto ini di Jalan Suradipa 14 Peguyangan, tempatnya di pinggir jalan banget, terus jelas banget juga, warnanya merah semua depan kan. Karena strawberry. Iya, kalau kuning lemon ya. Kita lanjut lagi ngobrol. Tadi kan introvert di segmen sebelumnya. Kita mau lanjut lagi ngobrol tentang extrovert. Karena ini kan mereka berdampingan banget ya, Iya. introvert sama extrovert ini. Iya. Tadi udah kita bahas introvert, kita mau kulik lagi tentang extrovert ini. Mbak. Kulik-kulik. Kulik-kulik seperti apa? Sambil nanti kita nunggu makanan ya, karena mulai lapar kayaknya. Kalau sekali lagi kan kita kalau ngomong introvert, ekstrovert itu kan kayak dikotomi ya, dua sisi, kayak hitam putih. Tapi bukan hitam putih artinya satu jelek, satu bagus, bukan gitu sih ya. Jadi ini perilaku yang ditampakkan, yang dipilih sebagai sebuah sikap, pikir, emosi, dan nilai itu ya, gitu. Nah, kalau yang ekstrovert, orangnya gimana sih ekstrovert? Orangnya tuh senang dikagumi di depan umum gitu. Oh, suka dipuji di depan umum. Bukan, artinya sosialisasi tuh seneng dia. Oh, dia senang sama bersosialisasi sama orang. teman, orang-orang. Ketemu Iya. orang baru tuh kayak cepet banget gitu. Iya, sosialisasi. kalau yang introvert kan soliter orangnya, Oh, dia senang harus lihat menyendiri. dulu gitu ya. Bisa nggak ya? Kayak kita ya, senang menyendiri. Kemudian lebih adaptif ya. Adaptif itu gampang lah, bergaul itu lebih gampang gitu Jadi ya. ketemu orang baru langsung aja nyambung gitu ya. Iya, terus kelihatannya tuh cheer gitu ya, kelihatan cheer gitu. Tapi apakah orang introvert itu tidak cheer? Cheer juga, tapi tidak ditampakkan. Nah, Dia gini. cuma orang-orang tertentu aja Yang gitu tahu, ya. iya kayak kita ini. Kalau udah kenal Kalau udah kenal banget baru terbuka gitu kan. Kemudian orang yang ekstrovert tuh berani ambil risiko. Oh, dia lebih berani ngambil risiko. Berani. Misalnya kalau dia menjadi orang yang pekerjaannya berani ambil risiko itu apa? Pedagang misalnya. Oh, bukan Marketing bisnis misalnya. gitu ya. Sales misalnya. Kemudian olahragawan yang sukanya ekstrim. Olahraga Oh, ekstrim. iya. Nah, itu bisa dipilih oleh orang-orang yang biasanya ekstrovert. Kemudian orang ekstrovert ini senang mendapat perhatian. Misalnya? Kalau orang introvert kan kalau diperhatikan nggak nyaman dia, makanya dia iya. kelihatan pendiam itu. Oh, jadi kalau dia perhatiin dia malah nggak nyaman. Tapi kalau ekstrovert, Kalau ekstrovert seneng diperhatikan aku jadi pusat gitu. perhatian. Tapi hati-hati loh ya, hati-hati. Ada yang namanya narsis, kan beda. oh iya, kita sempat bahas nggak sih? Iya, eksis narsis itu ya? beda, beda sama narsis. Nah, kemudian dia itu senang di keramaian, sounds yang keras atau apa itu nggak apa-apa. Oh. Nah, kalau orang introvert biasanya senang yang kalem-kalem gitu, yang musiknya pun pasti beda ya? iya atau diem banget gitu, yang nggak ada suara sama sekali itu biasanya. Nah,
Makanya kalau orang introvert tuh sering konsentrasinya terganggu kalau ada sounding noise yang banget gitu loh. Jadi langsung kayak pikirannya buyar gitu ya. Konsentrasinya buyar. Tapi Nah kalau extrovert, seneng dia. Jadi pesta-pesta dia seneng biasanya gitu. berarti extrovert pun kalau kerja di kafe yang ramai dia malah Seneng. Berarti aku bisa simpulin teman-temanku yang suka kerja di kafe dia extrovert. Yang rame terus musiknya keras Padahal kayak kita gitu udah ya. kayak pusing gitu ya dengernya. Terus seneng ngobrol daripada mendengarkan. Nah kalau yang introvert ya, dia senang mendengarkan. Aduh lagi asik. Wow, itu ada ungunya. Ini strawberry Yakult. Strawberry Yakult. Thank you. Asik. Aduh. Strawberry Yakult ya. Gimana? Strawberry Lime Eagle Pro. Oh, Lime Eagle. Itu asik banget Ada warnanya. eagle-nya. Terima kasih ya. Ini bahan Gia. dasarnya strawberry semua ya Mbak ya? Ada. Oke, thank you. Oh, ada ininya ya. Ada kayaknya telasihnya ya. Wow. Ini lu dulu dong reviewnya gimana? Aku juga ya. Oh, Dulu ya. mana? Tak Ini ituin. Yakult strawberry. Aku biasanya suka sih kalau Yakult. Ini ada merek lain dong ya? Coba gimana sih? Yakult minta tolong di endorse. Ih, minta tolong lagi. Ini ada ungu, ada Sumpah, ini. enak banget. Enak ya. Ini yang ungu aku. Ada makanan lagi. Ada telasinya. Manis-manis seger. Oke. Ada lime-nya juga ya. Oh, ini sapi Wow, lada ini hitam. sapi lada hitam nih. Tom strawberry. Wow, ini ini sapi lada hitam, Jim. Enak banget, Jim. Kasihan Jim, ngiler lo, Jim. Aduh, Jim. Oke, Jim, jadi yang ini nih itu apa sup. tuh? Kayaknya sup Sup. strawberry seger, Jim. Tom yum. Kayak tom yum gitu, tapi tom strawberry namanya. Bukan Tom Cruise. Ini punya Ini punya nih. aku berarti ya. Nah, jadi kalau nggak bisa makan sepok. Kita nyicipin nih. Kayak mau meninggoy deh kayak makan ini. Ayo kita nyicipin ya. Ini first time banget aku. Loh, ini salah. Ini punyanya ini. Oh iya. Aku sendoknya itu sendok sup. Aduh ya, aku Oh ini makan Tom dulu strawberry ya. soup. Oke, aku coba Tom ya. strawberry soup. Jimmy pengen. Jim, sorry ya Jim. Isinya ada strawberry terus ada juga. Nah daun. ini lada. Coba ya ini ya. Ini lada. Ini Jim. Coba cara saya makan Jim. Oh ngiler kamu Jim. Enak Jim. Enak banget. Crunchy. Terus ada wijennya gitu. Ada stroberinya juga loh. Ini nyampur banget rasanya. Ada strawberry Aku kalau coba ya. aku. Strawberry plus kuahnya nih. Coba dalamnya apa sih itu? Apa aja sih? Kepo kan gua. Wow. Ini lumayan pedas juga. Seafood pedes ya untuk kau ya? Iya. Tapi enak Tapi seger. enak. Ada segernya. Strawberry itu bikin kita segernya. Terus ini yang supnya. Ini ada udangnya telur mata juga. sapinya, crunchy itunya, apa namanya? Dagingnya. Wow. Stroberinya kayaknya stroberinya bikin seger Iya nih. itu yang bikin seger. Aku sampai nggak malu biasanya Kayaknya malu. mau meninggoy, dikasih kode, kita 3 menit lagi, kita lanjut lagi. Ya, nanti kita makan lagi deh. Nanti kasihkan makan, topik kita nggak kita bahas biasanya. Oke, lanjut tadi sampai mana nih? Sampai mana Jim? Lupa Jim. Sampai mana kan? Jim juga lupa kayaknya. Kan kita sampai mana tadi extrovertnya? Konsentrasi di keramaian ya. Apa? Oh, kita Oke. balik ke perbedaan. Ya kalau extrovert kan senang dia lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Kalau orang introvert senang mendengarkan. Nah kalau profesinya psikolog tuh biasanya harus dengerin gitu diem. Terus kalau extrovert gimana dong? Nggak apa-apa juga kan Tapi dia kan bisa harus memilih. Memilih itu ya. Nah makanya kecerdasan diri itu bisa switching gitu ya. Makanya kita nggak bisa judging orang, oh ini introvert aja, ini extrovert. Harus kerjanya harus begini juga nggak bisa ya. Nggak bisa. Kan kenyataannya kita menyukai pekerjaan yang kadang-kadang berbeda sama kepribadian kita. Iya, Tapi nggak apa-apa introvert, juga. Tapi pekerjaan kita kayaknya orang bilang cocoknya orang-orang extrovert gitu ya. Oke. Nah, terus kemampuannya mereka itu kemampuan fungsi eksekutifnya itu eksekutif di pikiran ya. Dia lebih pada kerja memori dan pikiran kognisi. Jadi dia orang-orang ekstrovert biasanya sangat bagus dalam bahasa. Yang Kemampuan Yang bahasanya, iya semantik bahasa itu bagus dia biasanya gitu. Kemudian
dia itu lebih seneng kalau misalnya kalau dipanis gitu ya, dihukum, dia lebih nggak nyaman. Si extrovert. Karena orang ekstrovert lebih senang dirinya itu menyesuaikan diri secara konservatif pada hal-hal sosial, lebih tradisional sebenarnya. Nah kalau orang introvert itu dia kan acuan standarnya itu bukan acuan mereka, acuan bagaimana saya melihat diri saya itu loh, bagaimana saya menerima diri saya seperti itu. Jadi misalnya orang introvert, kalau beberapa orang introvert kalau dinilai juga nggak apa-apa gitu ya, biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau orang ekstrovert dia lebih cenderung menyesuaikan diri dengan sosial gitu. Jadi dia lebih banyak berpikir yang objektif dan abstrak gitu ya. Nah biasanya dalam pekerjaan orangnya strategik gitu ya. Si ekstrovert ini? Iya, strategik. Nah kalau yang think tank gitu ya, think tank itu kayak pemikir gitu, pemikir yang perlu berpikir, bikin konsep gitu. Biasanya orang-orang introvert itu juga bisa melakukannya gitu. Tapi apakah kembali? Nah ini nggak bisa Jim kita itu harus orang extrovert harus kayak gini, orang introvert harus kayak gini, nggak bisa lah. Karena semua itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita itu ya menghargai kita ini, memilih perilaku kita, kan kita tahu nih sifat-sifat kita, tapi kita bisa memilih loh. Kita bukan memilih dari cermin. Jadi gini, misalnya kenyataannya ada orang yang nggak enak masa lalunya, apakah dia kemudian mengatakan dunia ini tidak enak? Nah itu artinya dia mempersepsi seperti cermin seperti itu, tapi nggak fair. Nah yang harga diri yang sebagai orang perlihatkan, kepribadian yang orang perlihatkan untuk memilih yang mana yang dilakukan, itu adalah cerminan kita pada kenyataan. Kalau kenyataannya begini, kita kan nggak bisa misalnya ya udah aku nggak mau kalau kenyataannya seperti ini. Nah ini orang introvert dan orang extrovert sepertinya belajar juga. Kita yang introvert ini belajar dari lingkungan. Orang yang ekstrovert itu belajar dari bagaimana mengevaluasi diri lebih dalam ke dalam dirinya. Jadi masing-masing harus belajar melihat melihat kelebihan masing-masing. Saya nggak ngomong kelemahan ya. Lebih enak fokusnya pada kelebihan, ya kan? Kalau kelebihan yang ditingkatkan, kelemahan dengan sendirinya akan netral. Oke, berarti secara bisa kita simpulin tadi di awal bahwa saling melengkapi si introvert ini bukan pemalu, bukan antisosial gitu ya, bukan Mbak, dong. ya. Itu lebih ya. Kasihan kalau orang diomongin antisosial itu udah pada disorder perilaku nanti nggak enak banget. Jadi itu gitu. bisa dilurusin di masyarakat bahwa introvert itu bukan pemalu ataupun antisosial, dan mungkin tuh cara mereka kayak misalnya lagi capek gitu, misalnya ada yang kalau introvert dia lebih sendiri. Karena energinya itu akan membesar kalau dia soliter sendiri. Tapi kalau extrovert wah energinya ketemu gitu. Banyak orang tuh energinya tambah besar, tambah motivatif gitu. Sip, kalau nanti ada pertanyaan lagi boleh DM kita ke @bitalkpodcast. Nanti kalau mau dibahas lebih lanjut lagi ya tentang introvert dan extrovert ini boleh juga. Tapi kalau ada punya cerita juga tentang extrovert introvert ini bisa juga cerita ke kita bahas lagi. Oke. Kita mau lanjut lagi nanti. Lanjut makan sambil kita mau lihat-lihat lagi komen udah masuk gitu ya, mau dibahas apa gitu. Ada self love, terus ada curhatan juga sambil kita makan. Tetap di sini. Bye.